Untuk materi sorof ini secara umum ya, saya ambil dari kitab Amtilah Tasrifiyah, lalu ditambah-tambahkan, diaduk dengan kitab-kitab yang lain. Ada dari kitab Matan Bina, Matlul Bina wal Asas. Kemudian ada dari Tasriful Izzi dan juga syarahnya, syarah Kailani. Kemudian ada juga dari buku-buku lain ya, yang kemudian saya gabungkan ya, jadilah seperti yang sudah Bapak Ibu pegang itu. Nah, itu seperti Amsilah Tasrifiyah karena memang mayoritas dari situ. Tetapi saya berikan tambahan di belakangnya dan juga susunannya ya, susunannya biar lebih memudahkan. Saya menggunakan susunan seperti yang ada di Matan Bina. Nah, itu mungkin ya. Jadi kitab yang akan kita gunakan dari berbagai buku. Ada yang ngambil faidahnya dari ini, ada yang ngambil pembahasan tertentu di kitab ini. Nah, kemudian jadilah 159 halaman itu. Ya, 150 halaman. Baik, sebelum kita mulai, silahkan ada yang mau bertanya nggak seputar mungkin saya tadi, biografi sudah saya sampaikan. Dan juga yang berkaitan dengan saya dan juga dengan materi ini. Sebelum kita masuk ke materi perdana. Terutama ini yang baru-baru, karena banyak yang baru di sini. Sebagiannya ada yang mengulang. Ya, sebagiannya ada yang dari kelas Mutamimah sehingga sudah saya kenal. Nah, mungkin yang baru-baru kalau ingin ada yang bertanya, silahkan. Ada? Masih sepi ya. Silakan kalau tidak keberatan dibuka juga videonya biar saya tahu. Insyaallah. Pak Seno sudah kenal ya, sudah sering ya di berbagai kelas. Kemudian ada juga Pak Jumhur, Pak Ismail Azhari, Pak Mamit, nah, Bu Mariati, Mbak Musfira juga sudah pernah ikut ya. Nah, yang lain mungkin yang belum saya kenal, kalau ada yang mau tanya ya silahkan. Mas Ibnu Akil ini baru ya? Ya baru Ustaz. Nah, insya Allah baru. Saya tertarik juga di channelnya itu, metode mengajarnya itu beda gitu, jadi mudah dipahami. Jadi saya mau coba ikut. Ya, alhamdulillah. Nah, itu channel jadi sebelum saya punya channel itu saya sudah punya tempat belajar mahasiswa ya, itu lembaga lah. Meskipun lembaga-lembaga bukan lembaga resmi yang didaftarkan ke Menkumham misalkan, ke apalah saya nggak ngerti ke atas itu. Nah, cuma lembaga tempat belajar bahasa Arab, dan yang ngajarnya juga waktu itu ada beberapa ya. Nah, kemudian pada suatu waktu saya mencoba membuat channel itu untuk kepentingan yang tidak hadir biasanya di kelas itu. Sehingga ketika dia tidak hadir bisa dikirim rekaman gitu. Silahkan pelajari itu biar ketika pertemuan yang akan datang nanti tidak terlalu membingungkan. Nah, tapi ternyata lama-kelamaan jadi lumayan ya, banyak yang mengikuti channel tersebut. Dan datang masa pandemi malah nggak ada itu tempat yang offline ya. Jadi tempat yang offline-nya nggak ada ya sejak masa pandemi itu. Kelas offline sejak pandemi 2 tahun yang lalu itu nggak ada. Ya. Nah, coba buka online ya ternyata lumayan ya, lebih luas jangkauannya. Yang tadinya biasanya mahasiswa gitu, mahasiswa juga mahasiswa yang baru-baru biasanya yang semester 1, semester 3, semester 2, semester 4. Nah, sekarang dengan online ini terjangkau lebih banyak ya dari kalangan. Oh, boleh tahu Ustaz, ngajar di mana kalau offline itu?
Itu Maknawi Institute. Ya, jadi Maknawi juga. Nah, Maknawi Maknawi Institute. Institute. Nah, itu dulu di samping kampus UIN, samping kampus UIN banget. Di Jalan Pesantren. Sampai kampus UIN. Hmm. Soalnya ya kebetulan saya juga lagi kuliah di PT IKI sih. Dekat situ. PTI. PTI itu yang depannya ya? Ya, Atau yang di Lebak Bulus itu. Lebak Bulus? Ah iya. Ya dulu mahasiswa PTI juga banyak yang ikut belajar di situ di Maknawi waktu offline itu. Nah, cuma mungkin ada yang saya ajar langsung, ada yang tidak juga karena banyak dulu ada kelas sore, ada kelas malam, ada kelas siang itu. Ya, itu datang pandemi, ya nggak langsung sih, nggak secepat itu prosesnya, nggak langsung tiba-tiba. Tapi itulah ada hikmahnya juga, ya lebih bisa menjangkau berbagai kalangan. Ini bapak-bapak di sini ada, ya dulu nggak ketemu tuh waktu di kampus itu. Peserta bapak-bapak seperti Pak Seno itu nggak ada. Sekarang Masya Iya, Allah. Pak Seno, Pak Mamit. Pak Mamit ya. Udah wajah-wajah akhir zaman ini. Iya. Kalau Pak Ustadz Andi kan masih grace. Masih muda ya, tapi udah mau anak 3 nih Pak. Mendekati bau tanah gitu. Nyusul banyak. Gitu. Saya 5 anaknya. Masya Allah. Oh, alhamdulillah. Ya sudah bapak-bapak lah ini. Masya Allah. Bapak anak 2, bapak anak 3, bapak anak 4, bapak anak 5. Yang sudah Ada Pak Ismail, masih muda juga. Nah, iya kayaknya Pak Ismail ya. Mas Ismail ya masih single ya? Atau sudah punya anak juga nih? Udah nikah, baru nikah. Oh, baru nikah ini. Pak Seno baru nikah. Mantan baru ini. Alhamdulillah ya. Ya nanti yang jomblo-jomblo kalau masih ada yang jomblo boleh chat-chat lah nanti. Ada stok tidak ya? Jadi ke situ kita. Oke, baik. Ada yang mau diskusikan lagi nggak? Yang mau bertanya seputar saya ataupun ini berkaitan dengan kursus ini? Oke, nampaknya kita langsung aja. Jadi sorof ini dibagi ke berapa sesi? 12 ya, 12 sesi. 12 sesi. Ya, sampai 12. Jadi 12 pertemuan. Atau kalau bisa ada yang lebih dicepatkan nanti karena ada materi-materi yang agak pendek itu bisa digabung. Mungkin bisa jadi 11 atau bisa juga 10. Tapi kalau kurang dari 10 kayaknya enggak. Atau bisa juga lebih dari 12, bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmu sorof, kita akan awali dari pengertian-pengertian dasar, ya, istilah-istilah. Karena istilah-istilah ini akan terulang lagi selama pembelajaran sorof ini. Karena itu memahami istilah itu sangat penting. Nah, tapi nanti kalau ada yang bingung misalnya dengan istilah ini, insya Allah nanti semakin ke depan itu akan semakin sering terungkap sehingga bisa jadi nanti di perjalanan bisa paham. Pertama sorof, ya ini kan kita mengaji sorof. Apa itu sorof? Nah, sorof dan nahwu itu dua ilmu yang tidak bisa dipisahkan ya ketika ingin mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Sorof dan nahwu dan sorof itu seperti bapak dan ibu. Kalau tidak ada salah satunya tidak menghasilkan. Dia harus dipelajari sorof juga. Nah, di sini dikatakan as-sarfu fil lughati, ya, sorof di dalam bahasa at-taghyiru adalah perubahan. Jadi sorof secara bahasa adalah perubahan. Perubahan apa? Ya, kita lihat secara istilah. Wa fi sinaati, di dalam sinaah, maksud di dalam istilah. Sorof itu adalah tahwilul wahidi, mengubah satu bentuk, ila amsilatin mukhtalifatin, kepada contoh-contoh yang beragam, kepada bentuk-bentuk yang beragam,
lima'anin maksudatin, karena tujuan makna yang dikehendaki. Jadi diubah satu bentuk kepada bentuk yang lain karena ada makna yang dituju. La tahsulu, dan makna tersebut tidak bisa dicapai, tidak dihasilkan illa biha, kecuali dengannya, dengan bentuk-bentuk yang beragam itu. Misalkan ana adribu, saya memukul. Kemudian ingin diubah, bukan saya tetapi kamu, maka dia harus diubah ya jadi tadribu, karena ada makna yang dikehendaki yang tidak bisa dicapai kecuali harus diubah bentuknya. Nah itu sarf, jadi perubahan satu bentuk ke bentuk yang lain, bukan perubahan akhir kalimat ya. Kalau perubahan akhir kalimat nanti itu pembahasan di nahwu. Ini perubahan bentuk kata ya secara keseluruhan, bisa nanti berubah depannya, tengahnya, bisa totalitas ya berubahnya. Misalkan qoro'a, kemudian saya ingin memaksudkan bacaan, maka jadi kiro'ah. Nah jadi jauh sekali itu. Nah itu sorof ya, perubahan satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian maudhu'uhu, wa maudhu'uhu, topik kajian sorof itu apa? Ada dua. Yang menjadi objek kajian ilmu sorof ada dua. Pertama, al-af'alul mutasarrifatu, fiil mutasarrifah, fiil yang bisa berubah. Misalkan fiil yang ada fiil madhi, kemudian dia juga punya bentuk mudhoreknya, kemudian juga dia punya bentuk amarnya, bentuk amarnya. Nah ini namanya fiil mutasarrifah. Doroba, yadribu, idrib. Nah ini namanya fiil mutasarrifah. Nah, ada fiil-fiil yang tidak bisa berubah, ya hanya punya fiil madinya saja misalkan. Misalkan asa itu fiil madi doang, laisa fiil madi doang, tak ada fiil mudhari'. Nah, itu tidak masuk dalam kajian ilmu sharaf, sehingga tidak ada tasrif laisa. Laisa, laisu, misalnya tak ada. Ya, karena itu bukan fiil mutasarrifah. Itu yang pertama. Yang kedua, al asmaul mu'rabah, isim-isim yang mu'rab. Jadi isim-isim yang mu'rab masuk dalam kajian ilmu sharaf, ya. Misalkan dari bentuk mufrad ke musanna ke jama', nah itu kajian sharaf. Zaidun, zaidani, zaiduna misalkan. Jadi muslimun, muslimani, muslimuna. Ya. Atau misalkan dari isim fa'il, ya. Alimun, alimani, ulama misalkan. Nah itu kajian-kajian ilmu saraf. Pun dengan muannasnya misalkan. Muslimatun, muslimatani, muslimat. Lalu jamaknya juga nanti apakah jamak salim atau jamak taksir. Dan juga ada sigot muntahal jumu di situ. Nah, pokoknya dia isim yang mu'rab, ya. Nah, sementara isim mabni itu tidak masuk dalam kajian saraf. Misalkan huwa. Nah, ini masuk dalam kajian ilmu saraf. Isim-isim mu'rab, isim-isim mabni tidak masuk. Karena dia tidak bisa berubah. Kemudian wawadhi'uhu, siapa peletak, ya, atau orang yang menemukan ilmu sharaf. Ya, siapa orang yang pertama kali? Siapa ulama yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu sharaf? Mu'adz bin Muslim. Ya, wakila dikatakan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Ada yang mengatakan Mu'adz bin Muslim, kemudian ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib. Nah. Kemudian wa awwalu man allafa fihi munfasilan anin nahwi, dan orang yang pertama kali menghimpun ilmu sharaf ini munfasilan secara terpisah dari nahwu adalah Al-Mazini ya. Al-Mazini. Jadi Al-Mazini inilah ulama yang pertama kali memisahkan, ya. Ya, karena awalnya nahwu dan sharaf di dalam satu kajian, lalu dipisahkan. Ya, dipisahkan. Banyak di dalam perkembangan ilmu-ilmu itu yang tadinya satu ilmu kemudian dipisahkan menjadi ilmu tersendiri. Nah, Al-Mazini ini mengarang sebuah kitab judulnya At-Tasrif, ya, At-Tasrif. Pada tahun 249 Hijriah. Kemudian samrotuhu, ya, buah
mempelajari ilmu sorof ini apa? Nah, buahnya adalah saunul lisani, ya. Terjaganya lisan anil khoto'i dari kesalahan. Fil kalimatil arabiyati di dalam kalimat-kalimat bahasa Arab. Jadi dengan belajar sorof ini lisan terjaga dari kesalahan kalimat-kalimat bahasa Arab. Wal i'anatu dan untuk melindungi anil fahmis salimi dari pemahaman yang salim, yang selamat, yang lurus. Lil kitab ya sunnati akan kitab sunnah wa kalamil arabi dan juga kalamnya orang Arab. Jadi satu untuk menjaga kesalahan lisan dari pengucapan bahasa Arab, yang kedua untuk menjaga pemahaman, ya, pemahaman akan kitab sunnah dan juga kalamnya orang Arab. Bisa dibayangkan kalau ilmu ini hilang, ya, lalu nanti dijumpai satu masa, ya, banyak Al-Quran yang misalkan udah mulai krisis, misalkan. Nah, di situ diperlukan nanti ilmu-ilmu ini untuk mengetahui, ya, maksudnya untuk menguatkan riwayat yang ada itu. Ini sangat penting. Apalagi dalam hal istinbat nanti untuk menggali hukum, nah ini sangat penting. Tentu itu untuk seorang mujtahid, seorang ulama. Kemudian di dalam ilmu sorof juga ada istilah wazan, al-waznu. Apa itu wazan? Wazan ini secara bahasa timbangan, itu wazan. Wazan itu timbangan. Nah, timbangan untuk menimbang sesuatu. Nah, dalam ilmu sorof juga digunakan istilah wazan. Apa itu wazan? Lafzun, dia adalah sebuah lafaz ya'ti bihi, datang dengannya dengan wazan tersebut, libayani, untuk menjelaskan ahwali binyatil kalimati, ya, menjelaskan keadaan bangunan kalimat al-musamati yang dinamai bil mauzun. Jadi lafaz yang digunakan untuk menjelaskan sebuah kalimat, ya. Jadi wazan adalah lafaz yang digunakan untuk menjelaskan sebuah kalimat, ya. Nah, kalimat ini dinamai mauzun. Menjelaskan dari sisi apanya? Min haitsul harokati, dari segi harokatnya. Wasakanati, dari segi sukunnya. Wal usuli, ya, dari segi asalnya, ini huruf asal atau bukan. Wazawaidi, ya, ini tambahan atau bukan. Wa taqdim wa ta'khir, ya, mana yang dahulu mana yang akhir. Wal hadfi wa adamihi, dan adakah yang dibuang di situ atau tidak ada, ya. Nah, itu yang ditimbang oleh wazan. Jadi harokatnya, ya, huruf-hurufnya, mana huruf asal, mana yang sudah mengalami perubahan, ya, mana yang dibuang. Nanti ada yang dibuang, ya, ada yang dibuang. Nah, itu nanti bisa diketahui dengan wazan, ya. Nah, wazannya misalkan fa'ala, tetapi mauzunnya apa, misalkan waqo, misalkan waqo, kan harokatnya ada yang hilang tuh, fa'ala waqo. Nah, yang satu fa'ala, 3 harokatnya fa'ala, kemudian mauzunnya waqo. Nah, itu nanti ketahuan, bisa dibahas. Oh, nanti ada yang tidak diberikan harokat, waqoya, misalkan, contoh begitu. Nah, wazan ini menggunakan huruf-huruf ini, bentuk-bentuk ini. Misalkan ini contoh saja, fa'ala, ini wazan fi'il madi, ya, fa'ala. Kemudian ada juga fa'ila, ada juga fa'ula. Nah, ini wazan, timbangan. Nah, yang ditimbang namanya mauzun. Nah, mauzun harus sama, harokatnya harus sama dengan fa'ala, dengan fa'ila atau fa'ula. Misalkan jalasa, nah ini sama nih, cocok, fathah semuanya, fa'ala, jalasa. Nah, jim ini disebut fa'ul fi'li, fa'fi'il, ya, karena kan ditimbang dengan fa'ala, berarti jim namanya fa'ul fi'li. Lam disebut ainul fi'li, ya, nih ainul fi'li. Kemudian sin disebut lamul fi'li. Saya kira gampang nih, ya, sudah pada mempelajari. Fa'ila, alima, ain, fa'ul fi'li, lam, ain fi'li, mim, lamul fi'li. Kemudian fa'ula seperti hasuna, ha di sini berarti fa'ul fi'li, sin ainul fi'li, nun lamul fi'li. Nah, itu wazan dan mauzun. Nah, sudah banyak kan. Berikutnya ada istilah
At-tasriful istilahi. Tasrif istilahi. Ada tasrif istilahi, ada tasrif lugawi. Nah, apa itu tasrif istilahi? Ya, tasrif istilahi itu gampangnya tasrif istilahi itu tasrif dari satu sigot kepada sigot yang lain yang berbeda. Nah, itu tasrif istilahi. Nah, kalau tasrif lugawi nanti tasrif di dalam satu sigot saja. Misalkan fi'il madi saja yang tasrif. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Itu satu sigot fi'il madi saja sampai ke bawah. Nah, itu namanya tasrif lugawi. Tapi kalau istilahi satu sigot ke sigot yang lain, lintas sigot. Misalkan dari fi'il madi ke fi'il mudhari, ke masdar, ke apa. Nah, itu namanya tasrif istilahi. Itahwilul wahidi, mengubah atau membawa satu bentuk ila amsilatin mukhtalifatin kepada ya, contoh-contoh yang beragam, lima'anin maksudatin karena ada makna yang dikehendaki, la tahsulu ila biha yang tidak tercapai, yang tidak terhasilkan ila biha kecuali dengan bentuk-bentuk tadi itu yang beragam. Katahwilil masdari seperti perpindahan masdar ila ismil fa'ili kepada isim fa'il, wasmil maf'ul kepada isim maf'ul. Kebalik ya. Ini saya tandai nanti di edit. Wasmuz zamani kepada isim zaman. Ya, wasmiz zamani, wasmil makani, wasmil alah. Nah, ini berubahnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari satu sigot kepada sigot yang lain. Nah, itu namanya tasrif istilahi. Nah, kalau tasrif lugawi ya, perubahan di satu sigot. Definisinya tahwilul kalimati, mengubah sebuah kalimat bihasabil adadiyati ya, berdasarkan adat, berdasarkan bilangannya. Minal ifrodi dari bentuk mufrad, dari bentuk satu, watasnyati dan dua, wal jam'i dan banyak ya. Misalkan fa'ala itu untuk satu, huwa. Fa'ala untuk dua ya, fa'alu untuk banyak. Nah, itu yang disebut dengan bihasabil adadiyah. Kemudian wa bihasabin nau'i, dari segi jenisnya, jenis kelaminnya ya. Minat tadzkiri wa ta'nits ya, dari laki-laki dan perempuan. Misalkan fa'ala untuk laki-laki. Bagaimana untuk perempuan? Fa'alat. Nah, itu berubah dari laki-laki ke perempuan. Kenapa? Karena si pengucap ingin memaksudkan perempuan, maka dia harus mengubah dari zahaba jadi zahabat. Itu contoh. Wa bihasabi ahwalil musnadi ilaihi, dan dari segi ya, keadaan musnad ilaihnya ya, dari segi pelakunya. Jadi musnad ilaih itu maksudnya subjeknya. Minal mutakallimi, dari mutakalim ya, orang yang mengucapkan ya, orang kesatu, orang yang berbicara. Wal mukhatabi ya, awil mukhatabati, mukhatabatan mukhatabah, wal ghaibah ya. Kalau ingin misalkan aku yang dimaksud aku itu bukan dorobtu ya, musnad ilaihnya bukan aku, bukan mutakalim, tapi misalkan kalian dorobtum. Nah, jadi ubah. Itu yang dimaksudkan musnad ilaih. Jadi musnad ilaih itu yang diberikan musnad, yaitu fa'ilnya. Oke, kemudian ada istilah bina. Ya, ada istilah bina. Apa itu bina? Ya. Bina hayatul kalimah. Ya, bina itu ya keadaan kalimah, ya, keadaan kalimah, kondisi kalimah. Min haitsu, dari segi min haitsu jinsi hurufil usul, dari jenis huruf-huruf asal, wa tartibiha dan juga susunannya, wa yanqasim ila sabati aqsamin minha. Nah, dan ini terbagi 7. Jadi bina itu bangunan kata, bangunan kalimat, ya, bangunan kalimat. Nah, ini bangunan kalimat, ini bangunan namanya. Nah, ini bangunan nih. Nah, bangunan ini kalau ini bangunan rumah. Kalau bangunan rumah. Nah, kalau bangunan kalimat itu misalkan zahaba, misalkan. Saya pakai mouse, maaf. Zahaba. Nah, ini dilihat dari segi hurufnya. Oh, ini tersusun dari huruf za, ini huruf sahih, ha, ba. Nah, nanti ada yang tersusun dari huruf ilat, ada huruf ilatnya misalkan kayak wa'ada. Nah, ada huruf ilatnya. Nah, berarti binanya bina apa nanti yang ada huruf ilatnya? Ya. Nah, ini nanti ada namanya. Kalau ada huruf ilatnya, binanya ya,
ada namanya bina tertentu, nanti kita bahas. Dan lagi misalkan amala, ya. Nah ini misalkan amala, bangunannya nih huruf-hurufnya ada hamzahnya. Nah kalau ada hamzahnya nanti penamaannya ada ya bina apa. Nah ini yang dimaksud dengan bina ya. Jadi bina itu hayatul kalimah. Kalau di sini kan susunan apa kayu, kemudian atapnya dan seterusnya. Kalau ini dari sisi huruf-hurufnya. Nah, bina tadi ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 nih. Kita bahas satu-satu. Pertama bina sahih. Ya, bina sahih atau bina salim ya. Dua saja sahih ghairu sahih. Nah, tapi nanti ada pengistilahan. Pertama bina sahih. Apa itu bina sahih? Ma salimat hurufuhu al asliyatu, ya, sesuatu ya yang selamat huruf-huruf asalnya. Jadi kalimat ini dia selamat huruf-hurufnya. Min hurufil illati, dari huruf ilat. Berarti kalimat ini tak ada huruf ilat. Itu yang dimaksud dengan selamat dari huruf ilat. Wal hamzati, tak ada huruf hamzah di dalam kalimat tersebut. Wa tad'ifi, tak ada yang digandakan. Ya. Nah, ketika ya kalimat itu terbebas dari huruf ilat, dari hamzah dan tad'if, maka itu namanya bina sahih. Misalkan nasoro. Nasoro. Nun bukan huruf ilat. Ya huruf ilat itu alif wawiyah. Awi, awu, awi, ya, awi, uai. Uai bisa tuh uai. Nasoro. Nah, nunnya bukan huruf ilat, sod bukan huruf ilat, ro bukan huruf ilat. Kemudian tak ada hamzah di sini, tak ada. Kemudian tak ada huruf yang dua ya, dua huruf yang sejenis ya, tak ada dua huruf yang sejenis ya, tak ada dua huruf yang sejenis, tidak ada di sini, tak ada tad'if. Nah, berarti ini nasoro binanya bina sahih. Nah, ini ada terjemahnya ya. Nah, bagi Bapak Ibu nanti murojaahnya sudah ada terjemahnya. Kemudian mudha'af, bina mudha'af. Nah, mudha'af ini ada dua ya, ada mudha'af dari sulasi, dari fiil 3 huruf, ada mudha'af dari rubai. Nah, ini beda ininya apa pengertiannya. Fasulasi maka na'ainuhu walamuhu min jinsin wahidin. Nah, kalau mudha'af dari sulasi yaitu apa saja yang ada ain fiilnya dan lam fiilnya. Ain dan lam, tengah dan ujung berarti. Min jinsin wahidin, dari jenis satu huruf yang sama. Jadi jenis huruf yang sama. Seperti madda. Madda, nah ini binanya bina mudha'af. Asluhu asalnya madada. Nah, da ini ain fiil. Da yang kedua ini lam fiil. Nah, maka na ainuhu walamuhu min jinsin wahidin. Jadi ain fiilnya dan lam fiilnya huruf yang sama, ini dinamai bina mudha'af. Ini dari sulasi. Wa minar rubai, dan dari rubai maka nafa'hu adalah apa saja yang ada fa fiilnya. Fa fiil. Walamuhul ula, dan lam fiil yang pertama. Jadi fa fiil dan lam fiil pertama. Wa ainuhu, dan ain fiil. Walam musaniyatu, dan juga lam fiil yang kedua min jinsin wahidin, dari jenis huruf yang sama. Contoh misalkan zalzala. Nah, ini fa fiil nih, za yang pertama nih. Makana ainuhu walamuhul ula, ya, dan lam yang pertama. Ya. Mana lam yang pertama ini? Za. Ini lam pertama. Kan fa la. Jadi fa la. Nih. Fa la. Nah, ini wazannya ya, fa la. Fa fiil yang pertama dan lam fiil pertama. Nah, ini huruf yang sama. Kemudian ya ain fiil dan lam fiil kedua, ini jadi huruf yang sama. Zalzala. Ya, makanya zalzala, zai lam zalzala. Nah, ini mudha'af dari rubai. Kemudian yang ketiga bina misal. Nah, apa itu bina misal?
Maka nafa'uhu adalah apa saja yang ada fa fiilnya, harfa ilatin adalah huruf ilat. Jadi fa fiilnya berupa huruf ilat. Fa fiilnya huruf ilat. Wa huwa qismani, dan ini dan dia ya, misal ini ada dua, wawiyun ya. Misal wawi berarti seperti wa'ada. Wa'ada ya. Fa fiilnya huruf ilat waw. Nah, ketika fa fiilnya huruf ilat, ini namanya bina misal. Ya. Wa ya'iyun, ada misal ya'i seperti ya saro. Ya saro fa fiilnya huruf ilat. Ya ini huruf ilat. Maka ini binanya bina misal. Baik, berikutnya bina ajwaf. Ajwaf. Apa itu bina ajwaf? Maka ainuhu adalah apa saja ain fiilnya, yang ada ain fiilnya harfa ilatin berupa huruf ilat. Jadi ain fiilnya huruf ilat. Ya. Wa qismani, dan dia ada dua. Jadi ajwaf ini ada dua, ada wawiyun seperti qola. Qola ini binanya bina ajwaf. Kenapa? Karena di ain fiil di tengah ya, di ain fiil ada huruf illah. Huruf ilat apa? Ya, huruf ilatnya waw. Ya. Kok di sini alif bukan waw? Nah, ini aslinya alif. Qola asluhu qawala. Ya, qawala. Nah, nanti ada proses ilal. Ya, kenapa jadi kultu? Ya, bukan qawaltu. Nah, itu nanti dibahas. Wayayun, dan ada ajwaf ya'i seperti ba'a. Berarti huruf ilat yang ada di ain fiil ini ya. Nah, seperti ba'a. Nah, ini aslinya ya nih. Asluhu baya. Nah, pokoknya ajwaf itu huruf ilatnya di ain fiil, di ain fiil. Berikutnya yang kelima, bina naqis. Ya, bina naqis. Nah, bina naqis itu maka nalamu harfa ilatin adalah apa saja yang ada lam fiilnya itu. Lam fiilnya itu huruf ilat. Jadi huruf ilatnya ada di lam fiil. Bahwa kismani, dan dia ada dua bagian. Wawiyun nahu ghaza. Jadi ghaza ini binanya bina naqis. Naqis apa? Naqis ya'i. Berarti aslinya ghaza ini adalah ghazawa. Ya, ghazawa. Kemudian wayaiyun berarti naqis ya'i seperti Roma, ya, asluhu Romaya. Jadi Roma ini binanya bina naqis, ya. Aslinya Romaya. Oke, itu yang kelima. Kemudian yang keenam bina lafif. Ya, lafif ini ada dua. Ada lafifun mafruqun, ada lafifun makrun. Lafif mafruq, lafif makrun. Nah, kalau mafruq, maftaraqo fi harfal ilati, ya, sesuatu yang terpisah padanya dua huruf ilat. Nah, jadi ada dua huruf ilat tetapi tidak beriringan. Seperti waqo. Nah, di sini di fa fiil ada huruf ilat. Kemudian di lam fiil ada juga huruf ilat. Waqo. Ini namanya bina lafif mafruq. Dan ada lafif makrun, berarti terhimpun padanya dua huruf ilat yang beriringan. Ya. Maktarona, sesuatu yang bergandengan fihi padanya harfal illati, dua huruf ilat. Seperti syawa. Syawa ini huruf ilat. Apa yang huruf ilat? Ain fiilnya. Ya. Kemudian lam fiilnya juga huruf ilat. Terkumpul, ya, beriringan, bergandengan. Ya, dua huruf ilat. Syawa. Nanti aslinya apa nih? Nah, apakah syawaya ataukah syawawa? Nah, ini nanti dibahas di dalam ilmu shorof. Kemudian yang terakhir ada bina mahmuz. Ya, sesuai namanya mahmuz. Berarti ini bina, ini kalimat ada huruf hamzahnya. Di mana hamzahnya berada? Ada di hamzah. Hamzahnya ada di fa, berarti namanya mahmuz fa. Ada di ain, berarti namanya mahmuz ain. Ada di lam, berarti namanya mahmuz lam. Mahmuz fa, maka nafa'uhu hamzatan. Nah, adalah apa saja yang ada fa fiilnya itu berupa hamzah seperti amala. Jadi kalau amala ditanya misalkan ini bina apa? Bina mahmuz. Mahmuz apa? Mahmuz fa. Nah, kalau ain maka na'ainhu hamzatan, ya. Ainnya berupa hamzah seperti sa'ala. Sa'ala. Sa'ala ini bina mahmuz. Mahmuz apa? Mahmuz ain. Bukan mahmuz hamzah, mahmuz ain.
Pada mahmuz lam maka lamu hamzatan, ini lamnya berupa hamzah seperti qara'a. Jadi kalau di depan mahmuz fa, tengah mahmuz ain, di akhir mahmuz lam. Oke, itu yang dimaksud dengan bina. Jadi selama kajian sorof ini akan diulang-ulang terus, akan terus terucap ya istilah bina ini, bina sahih, bina mudha'af dan seterusnya, yang bina mithal, bina maqsus. Terusnya. Oke, kemudian ada yang mau didiskusikan nggak sampai di sini? Ada yang mau nanya dulu nggak? Ustadz, bisa saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, saya tadi telat masuk, Ustadz. Coba bisa diulang yang maudhu'uhu, Ustadz? Maudhu' ilmu sarf. Maudhu' itu objek kajian ilmu sorof. Jadi yang dikaji dalam ilmu sorof itu apa? Ada dua. Jadi yang dikaji di dalam ilmu sorof ada dua. Pertama al-af'al al-mutasarrifah. Fi'il yang mutasarrifah. Fi'il yang bisa berubah. Ya, maksudnya apa? Dari fi'il madhi berubah ke fi'il mudhari', berubah ke fi'il amr. Ya, dia ada fi'il madhinya, ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amrnya. Nah, fi'il yang semodel ini masuk dalam kajian ilmu sorof. Doroba, yadribu, idrib, jalasa, yajlisu, ijlis. Nah, tiga-tiganya ada. Ini masuk dalam kajian ilmu sorof. Nah, berarti dia mengeluarkan dari fi'il-fi'il yang tidak mutasarrifah. Ya. La yatasarraf, fi'il la yatasarraf, ghairu mutasarrifah. Misalkan laisa. Laisa itu fi'il madhi. Tapi tak ada fi'il mudhari'. Tak ada fi'il amr apalagi. Maka laisa itu tidak mungkin dikaji di dalam ilmu sorof. Asa tidak mungkin dikaji. Dia hanya ada fi'il madhi. Tak ada fi'il mudhari'. Yang kedua, al-asma al-mu'rabah, isim mu'rab. Nah, ini berarti mengeluarkan dari isim mabni. Isim mabni banyak, ya. Isim mabni banyak. Ya. Termasuk isim dhamir mabni, tidak dikaji. Ya, karena dia tidak bisa berubah. Nah, yang bisa berubah, ya, isim mu'rab itu dikaji dalam sorof. Misalkan zaidun, zaidani, zaiduna. Nah, dari bentuk mufrad ke musanna ke jama' itu mu'rab, itu dikaji dalam ilmu sharaf. Misalkan isim fa'il tuh. Isim fa'il alimun. Alimun mufrad, musanna alimani. Jama' ulama, ya. Kemudian untuk muannasnya misalkan muslimatun, muslimatani, muslimat. Nah, yang mu'rab seperti itu dikaji dalam ilmu sharaf. Jadi sharaf itu bukan hanya mengkaji fi'il doang, isim juga dikaji. Makanya nanti di tasrif istilah itu kan fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, nah, kemudian masdar mim, kemudian isim fa'il. Nah, isim fa'il juga nanti ada tasrifannya. Kan isim fa'il kan isim, bukan fi'il. Isim fa'il itu isim. Nah, dia dikaji dalam ilmu sharaf. Isim maf'ul juga isim, dia dikaji dalam ilmu sharaf. Masdar itu isim. Nah, dia dikaji dalam ilmu sharaf. Nah, itu objek kajian ilmu sharaf. Ada lagi? Silakan, Bapak, Ibu-ibu. Biar saya tidak bertiga saja ini. Pak Sena sama Ibu Akil, Mas atau banyak kan. Ah, insyaallah. Ya, silakan. Kalau dalam di bahasa Inggris berarti grammar ya, kalau sorofnya ya. Grammar itu, iya grammar bukan ya? Nahu juga grammar kali ya? Bukan ya? Kalau nahu grammar bukan? Tata bahasa secara Kalau lengkap. grammar itu Tata terlalu bahasa luas. kan ya. Terlalu luas. Sudah tata Apa ya? bahasa. Grammar itu lebih Kalau di tensis perubahan tensis gitu kan berarti kan apa ilmu nahunya gitu ya. ya tensis itu nahu. Kalau sorof itu lebih, Sorof itu kayak verb 1, verb 2 gitu. iya betul. Verb 3.
Iya, itu sorof. Irregular verb. Ya. Ya mungkin seperti itu. Verb itu apa? Kata kerja. Ada kerja kan. Nah, ditambahin kalau sorof. Pasien yang madi gitu kan. Ya, pasien madi gitu kan, film madi. Cuma kalau sorof tadi bukan hanya kata kerja ya. Kata benda pun dikaji di dalam ilmu sorof. Tadi dari segi 1, 2, banyak ya. Nah, itu dikaji. Di bentuk-bentuk. Pokoknya selama dia mu'rab bisa dikaji. Jadi bukan sekedar fiil saja yang kajian sorof. Dan memang terkesannya sorof itu hanya membahas fiil, bentuk-bentuk fiil itu. Enggak, bentuk-bentuk isim juga dibahas. Makanya tasrif lugawi itu bukan hanya fiil madi, ya. Tasrif lugawi kan fiil madi itu, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, dan seterusnya sampai fa'altu, fa'alna. Kemudian fiil mudhari yaf'ulu, yaf'ulani, dan seterusnya. Nah, bukan hanya itu, ya. Tasrif lugawi juga isim fa'il ada tasrifannya. Isim maf'ul ada tasrifannya. Tasrif lugawi, ya. Nah, tasrif lugawi. Nah, nanti kan di sini ada di bagian yang bawah-bawah itu nanti tasrif lugawi. Oke, ada lagi silakan. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, kemudian kita membahas fiil dulu ya, tasrif pada fiil. Wazan-wazannya ya, wazan-wazan fiil. Ini auzanul fi'li, wazan-wazan fiil. Nah, wazan fiil itu ada dua ya, ada tsulasiyun, ada rubaiyun. Tsulasi ini berarti wazan fiil ini terdiri dari 3 huruf. Jadi minimal dalam bahasa Arab itu fiil itu terdiri dari 3 huruf ya. Asli, 3 huruf asli, nah nanti ada 3 huruf tambahan. Nah, ada juga yang aslinya itu atau asal usulnya itu dia 4 huruf. 4 huruf asal, bukan tambahan. Ya. Kemudian nanti ada yang tambahannya. Lalu yang sulasi ini dibagi 2. Ada yang mujarrad, ya, sulasiyun mujarradun. Berarti 3 huruf yang kosong. Kosong apa? Kosong dari tambahan. Asli, ini benar-benar asli. Kosong dari tambahan. 3 huruf yang asli, ya, kosong dari tambahan. Nah, ini ada 6 wazan, ya. Ada fa'ala, ini fa fiilnya fathah, ain fiilnya fathah, lam fiilnya fathah, fa'ala, yaf'ulu, ya. Difokuskan pada ainnya saja ya. Yaf'ulu, pada ain fiilnya dhammah. Di sini ain fiilnya fathah pada fiil madhi. Kemudian pada fiil mudhari ain fiilnya dhammah, fathun dhamun. Kemudian yang kedua fa'ala yaf'ilu, ini fathah kasrah. Fa'ala yaf'alu, ya, fathah fathah. Fa'ila yaf'alu, kasrah fathah. Fa'ula yaf'ulu, dhammah dhammah. Fa'ila yaf'ilu, kasrah kasrah. Fathu dhammun, ya, fathu dhammin, fathu kasrin fathatani, kasrah fathin dhammun dhammin kasratani. Nah, ini untuk untuk wazan tsulasi mujarrad, ada 6 bab, ini nanti dibahas. Lalu ada tsulasi mazid, ya. Tsulasiyun mazidun, ada 3 huruf, kemudian mazidun yang ditambah. Jadi 3 huruf ditambah. Ada mazidun biharfin, ya, tambah dengan 1 huruf. Berarti totalnya 4. Namanya rubaiyun. Nah, rubaiyun. Rubaiyun di sini beda dengan rubaiyun di sini. Nah, kalau rubaiyun di sini ini asli. Aslinya 4 huruf. Kalau di sini rubainya aslinya 3 ditambah 1. Ada mazidun biharfaini, ya, tambahan dengan 2 huruf. 3 tambah 2, 5. Namanya khumasiyun. Dan mazidun bi salasati ahrufin, tambahan dengan 3 huruf. 3 tambah 3, 6, berarti sudasiyun. Nah, ini kalau rubai dari sulasi mazid biharfin ada 3, ya, 3 wazan, 3 bab. Ya, kemudian kalau khumasi dari sulasi mazid biharfaini ada 5, ini ada 4, ya. Kemudian yang mazid, ya, rubai ya, rubai mujarrad, rubai ada 2, mujarrad dan mazid. Yang rubai mujarrad ini cuma 1 wazan, fa'lala yufa'lilu. 1 wazan saja. Adapun yang bawah ini yang berwarna ungu, ya, yang banyak ini
Ini bukan rubai mujarrad, ya. Dia bukan rubai mujarrad. Ini mulhaq, ya, diikutkan hukumnya ke rubai mujarrad. Ya. Mulhaq itu diikutkan ke rubai mujarrad karena nanti ada kepentingan pentasrifan, ya, lebih mudah disamakan pentasrifannya. Tetapi asalnya nih fa'lala di sini ini berbeda dengan fa'lala yufa'lu di atas. Kalau fa'lala yufa'lu di atas yang berwarna hitam, ini huruf-hurufnya nanti mauzunnya, ya, pada mauzunnya itu empat-empatnya huruf asli. Misalkan dahroja, ya, nanti ketemu contohnya. Tapi kalau fa'lala di sini sampai ke bawah, nah 4 hurufnya bukan 4 huruf asli. Ya, aslinya itu 3, satunya tambahan. Nah, berarti ini rubai tetapi asalnya 3 huruf ditambah 1 huruf. Nah, lalu kalau begitu kenapa nggak dimasukkan ke sini saja? Ini kan mazidun biharfin. Nah, kenapa masalah tidak dimasukkan ke sini? Karena teknik mentasrifnya nanti berbeda, ya. Justru pentasrifannya sama dengan fa'lala yufa'lu. Nah, kemudian mazidun biharfin. Ya, ini mazid, ya, yang rubai mazid. Berarti 4 huruf lalu ada tambahan. Nah, tambahannya ada dengan 1 huruf, berarti totalnya 5, namanya khubasi. Ada tambahannya dengan dengan 2 huruf, berarti totalnya ada 6, sudasi. Nah, yang khumasi dari sulasi mazid biharfin ini cuma 1 wazan, tafa'lala ya tafa'lalu. Nah, yang lainnya ini mulhaq, ya, diikutkan. Karena aslinya ini bukan 4 huruf plus 1, bukan. Nah, ini nanti ada yang 3 huruf plus 2. Ya, kalau 3 huruf plus 2 kan berarti tidak sama dengan 4 huruf plus 1. Coba kalau totalnya tetap khumasi, ya, 5 huruf. Nah, yang 3 huruf plus 2, kenapa sih nggak dimasukkan ke khumasi sini aja? Ya, yang di sulasi mazid ini. Nah, masalahnya nanti teknik mentasrifnya berbeda. Ya, justru sabaknya dengan yang ini. Makanya dia diikutkan ke cara pentasrifan tafa'lala ya tafa'lalu. Kemudian yang mazidun biharfa ini, ya, rubai tambah 2 huruf, totalnya 6, namanya sudasi. Ada 2 wazan, if'alala yaf'alilu dan if'anlala yaf'anlilu. Nah, kemudian yang 2 ini mulhaq. Mulhaq kemana? Mulhaq if'anlala. Ya. Ini sama juga if'anlala, tapi nanti beda asal usulnya. Kalau ini kan if'anlalanya 4 yang hitam ini asalnya 4 huruf ditambah 2 huruf. Ya. Kalau yang ini nanti aslinya itu 3 huruf ditambah 3 huruf. 3 huruf asli tambah 3. Ya, tapi kenapa nggak digolongkan ke sudasi yang di sini saja? Ah, lagi-lagi karena cara mentasrifnya itu sama dengan if'anlala yang di sini justru, bukan yang di sini. Nah, sehingga dinamai mulhaq. Oke. Jadi wazan kalau ini di kitab Amsilah Tasrif, ya. Kalau di total saya hitung itu, silakan nanti Bapak hitung ulang, ya. Kalau di Matan Bina kan 35. Ya. Di kitab Matan Bina 35. Nah, kalau di sini dengan mulhaq-mulhaqnya dihitung itu 38. Ya, ada 38. Ada yang tidak ada di Matan Bina, ada di sini. Di Amsilah Tasrifnya ini luar biasa. Dan Amsilah Tasrif itu kan karya orang Indonesia. Di luar biasa. Luar biasa orang Indonesia ini. Kalau Matan Bina orang sana. Nah, kalau Amsilah Tasrif ya orang Indonesia. Nah, dari keseluruhan wazan yang 38 ini, nah ini bentuk tasrif istilahi. Fi'il madi, ya, kemudian fi'lun mudhari'un, masdar mim, ya. Kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul, ya, fi'lu amrin, fi'lu nahyin, ismu zaman, ismu makan, isim alat. Nah, isim alat nanti banyak yang tidak ada. Nah, ini dia. Nah, jadi secara keseluruhan ini tasrifan dari wazan yang 38. Nah, ini sesuai warnanya nih. Warnanya yang biru ini yang sulasi mujarrad 6 bab. Nah, kemudian sesuai urutan di sini, ya. Nah, kemudian ke sini. Nah, ini beda dengan urutan di amsilah, ya.
kalau Bapak-bapak Ibu perhatikan di amsilah, ini saya bukan berarti apa-apa ya, ini hanya untuk memudahkan saja. Jadi kalau di amsilah itu setelah selesai tasrif sulasi mujarrad, ya, setelah selesai sulasi mujarrad itu mentasrif rubai mujarrad dulu. Jadi setelah sulasi mujarrad berikutnya ke rubai mujarrad sampai selesai sampai mulhak-mulhaknya. Setelah rubai mujarrad ya sampai selesai atau sampai yang asli doang ya saya lupa. Nah, setelah rubai mujarrad nanti balik lagi ke sulasi mazid. Ya, ke sulasi mazid sampai selesai. Setelah selesai sulasi mazid nanti ke rubai mazid. Nah, itu rute di dalam kitab amsilah tasrif ya. Kalau di sini saya mengikuti rute matan bina ya. Setelah selesai sulasi mujarrad ya. Masih di sulasi ya. Pindah ke sulasi mazid. Sampai selesai sulasi mazidnya baru ke rubai. Rubai mujarrad kemudian rubai mazid. Nah, sehingga yang ada di sini yang di modul ini mengikuti rute sini 1 2 sampai bawah sini, kemudian ke sini sampai habis, ini sampai habis, ke sini sampai habis, sampai terakhir ke sini. Nah, itu tasrifannya ya. Ini wazannya nih, fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Bapak Ibu kalau punya lagu yang berbeda yang baru silahkan ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan ya itu maf'alan fa huwa fa'ilun wa zaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Nah, ini yang sulasi mujarrad, kemudian sulasi mazid, ini ada 3. Kemudian sulasi mazid bi harfaini ya sampai sini. Kemudian sulasi mazid bi salasati ahruf sampai sini. Nah, kemudian fa'lala. Nah, ini rubai. Rubai mujarrad satu wazan. Ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perhatikan, ini masdarnya itu ada yang lebih dari 1 ya. Ya, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan ini pada sulasi mazid bi harfin. Ini masdarnya bisa jadi lebih dari 1. Ya. Masdar gueru mim. Nah, kalau ini masdar mim nanti ya. Jadi ada masdar mim yang ada mimnya, ada masdar yang tanpa mim. Yang masdar tanpa mim itu ada yang lebih dari 1. Ada yang punya 2. Nah, jadi ini rubai mujarrad, kemudian ini rubai mazid ya. Mulhaknya ya. Mulhak rubai mujarrad. Ya, jadi yang warna biru ini mulhak dengan rubai mujarrad. Kemudian tafa'lala ya, ini mazid bi harfin ya, 5 totalnya. Kemudian ini ada mulhaknya ya. Kemudian terakhir mazid bi salasati ahruf. Ada 2 wazan, lalu ini mulhaknya. Kurang lebih itu untuk mukadimah pengenalan. Ya, jadi secara keseluruhan kalau ingin mentasrif ya ini hafalkan saja nih tasrif wazannya dulu. Nah, nanti kalau mauzunnya bisa dimasuk-masukkan dan itu kalau untuk selain fi'il sulasi ya. Selain fi'il sulasi itu hukumnya qiyasi sehingga nanti kita bisa memasukkan ke sini misalkan fa'ala apa misalkan jahada, kita nggak tahu tuh tasrifatnya. Lihat aja fa'ala jahada yujahidu mufa'alatan mujahadatan, wajihadan wajihadan. Nah, bisa betul ya karena kiasi dia bisa dimasukkan. Nah, nanti ada yang nggak ada nih seperti ini nggak ada. Nah, nanti dijelaskan kenapa tidak ada. Termasuk ini nggak ada isim alat. Isim alatnya cuma di sulasi mujarrad di 3 bab saja. Sampai ke bawah tidak ada isim alat. Ini yang ada dalam kitab amsilah tasrifiyah. Oke, baik, silakan. Ada yang mau didiskusikan? Sampai situ dulu materi. Ustaz, nanya Ustaz. Ya, silakan. Maaf saya kameranya nggak bisa on Ustaz. Baik, nggak apa-apa. Iya nih, jadi laptopnya. Mau nanya kalau untuk yang 7 macam bina tadi berlaku untuk rubai nggak Ustaz?
Kan soalnya kan yang tadi kan kalau saya mainnya lebih cenderung ke sulasi ya. Yang misal ajwab kemudian nakis itu berlaku untuk rubai gimana? Nah ini di sini kita lihat nih, yang rubah ya kumas ya ada binanya juga. Misalkan ini masih sulasin ya, 4, 5, 6. Nih fa'ala, nah ini juga bisa berlaku ya. Farroha, nah ini binanya bina sahih ya. Kenapa ini enggak disebut bina mudha'af? Kenapa ya? Farroha, kan ada huruf yang digandakan tuh, ada yang diidghamkan, ada 2 huruf yang sama lalu diidghamkan. Aslinya farroha, farroha, tapi kenapa di sini disebut bina sahih? Nah, karena pada rubai tadi definisi mudha'af itu fa fi'il dengan lam fi'il yang pertama huruf yang sama, ain fi'il dengan huruf lam fi'il kedua huruf yang sama. Nah, ini tidak terjadi di sini. Ya. Maka ini tidak disebut bina mudha'af, ini bina sahih. Ya, bina sahih yang ditambah 1 huruf yaitu huruf ro. Artinya faroha. Kemudian jadi far, jadi faroha, kemudian diidghamkan di farroha. Ada juga nih misal ya, misal waw, misalkan wakala. Wakala. Jadi melihat bina itu dari huruf asalnya, Pak. Ya, huruf asalnya. Wakala ini huruf aslinya, waw ini huruf asli. Yang tambahan itu kan huruf kaf. Ya, kaf yang satunya. Ya, kaf yang satunya. Aslinya wakala. Jadi wawnya waw asli. Maka ini dikategorikan bina misal wawi. Ya, wakala ini misal wawi, yassaro ini misal yai ya, karena huruf ilatnya di fa fi'il. Nawaro ini ajwaf. Apa itu ajwaf? Ada huruf ilat di ain fi'il. Ain huruf ilatnya apa? Huruf ilatnya wawu ya. Nawaro itu ajwaf wawi. Nawaro juga sama ajwaf wawi. Jadi meskipun lebih dari 3 huruf tadi kalimat tersebut, itu penyebutan bina ada di situ. Tapi nanti dilihat dari huruf asalnya. Ya, asalnya kan 3. Nah, di asal yang 3 itu ya, ada huruf ilat enggak? Kalau ada huruf ilat maka dia disebut mu'tal. Ya, kalau huruf ilatnya di fa fi'il, misal kalau di tengah ajwaf, kalau di ujung nafis. Begitu bukan maksudnya? Ya, Zat. Ya. Nah, jadi ada ya penyebutan bina sampai terakhir, ini istilah bina ini akan ada terus. Iya harus dihafal berarti Ustaz ya. Ya, bagusnya dihafal. Oh, nanya itu Tapi ya. kalau nggak hafal juga nggak apa-apa lah, udah bapak-bapak ibu-ibu. Kalau anak MTS, anak SMP. PR banget Ustaz menghafal. Nah, kita mah sambil nyantai saja lah, sambil baca. Ya. Fa'ala yaqulu fa'lan wa mafalan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taqul. Saya kira ini kenal ya, apa tasrifan. Mungkin mayoritas di sini juga Bapak Ibu sudah pernah tasrif semodel itu. Ya, kalaupun ngafal ya minimal ya yang sulasi mujarrad. Ya, fathu dhamin, fathu kasrin, fathatan kasrin, fatin dhamu dhamin kasrotani. Ya, fathun dhamun fa'ala yaf'ulu. Fathun dhamun fathun kasrun, berarti fa'ala yaf'ilu. Dhamun fathun fathatani fa'ala yaf'alu. Kasrun fathun ya fa'ila yaf'alu. Dhamun ya fa'ula yaf'ulu. Dhamun kasrotani fa'ila yaf'ilu. Ya minimal yang itulah. Ada lagi, silakan. Itu Pak Ustadz, yang farroha belum gimana, lupa lagi ya. Kenapa nggak jadi mudha'af gitu ya? Padahal kayak madda gitu kan, dalnya 2 gitu kan, madda. Kalau farroha kenapa nggak jadi apa tadi mudha'af ya?
Biasanya yang digandakan pada ain fiilnya ya. Farroha ini huruf ini farroha ini kan rubahnya kan 4 huruf. Tapi rubah ini bukan asli, Pak. Ini aslinya 3 huruf. Di rubahnya di sini 3 plus 1. Nah, 3 plus 1. Nah, ini bukan 4 huruf asli. Ini 4-nya 3 plus 1. Ya. Nah, dalam farroha ya, 3 huruf aslinya itu huruf sahih semua, Pak. Ya. Farroha. Huruf sahih semua. Maka dengan 3 huruf sahih ini sudah selesai ya, sudah cukup alasan ini dikatakan bina sahih. Adapun ditambahkan ro, nah itu tambahan. Ini kan faroroha kan. Faroroha. Nah, lalu ketika diidghamkan itu tekniknya ya, sukunkan yang pertama farroha. Jadi ini kan farroha. Lalu idghamkan, masukkan ke huruf ro yang kedua ya. Jadi farroha. Jadi farroha. Nah, begitu. Nah, ini tidak disebut bina mudha'af ya. Terlebih lagi definisi bina mudha'af pada rubai. Mudha'af rubai itu apa tadi? Makana adalah apabila ada ya. Fa'uhu, fa fiilnya. Ya, walamuhu al-ula. Ya. Fa dan lam fiil yang pertama min jinsin wahidin, dari jenis huruf yang sama. Kemudian wa ainuhu dan ain fiil, walamuhu asaniyah min jinsin wahidin. Nah, ini definisi mudha'af pada rubai seperti zal zala. Nah, ini zal zala ya, fa yang pertama mana? Bukan fa'il. Fa fiilnya mana? Za. Nah, ini fa fiil. Ini fa fiil. Kemudian lam fiil zalzala ini kan wazannya fa'lala kan. Saya tulis wazannya deh. Bisa biar gampang. Fa'lala ya kan? Fa'lala. Kemudian mauzunnya zalzala. Nah, ini zai, ini fa. Ya, fa fiil. Dan lam fiil pertama. Nah, ini lam fiil pertama nih. Oke. Lam fiil pertama ini namanya. Nah, ini min jinsin wahidin, dari jenis huruf yang sama. Oke, ya kan? Huruf sama kan? Zai. Kemudian wa ainuhu dan ain fiilnya. Ain fiilnya ya, dan lam fiil kedua. Nah, ini lam fiil kedua nih, Pak. Lam fiil kedua min jinsin wahidin, dari jenis yang sama juga. Ya, lam di sini kan zalzala. Nah, ini definisi mudha'af pada rubai. Oke, baik. Ada yang mau didiskusikan lagi? Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka apa? Tadi kan ada sahih sama ada mutal ya, Tat. Mutal itu nggak masuk bina ya, Tat? Bina mu'tal itu sebutan secara umum. Oh. Ya, bina mu'tal berarti bina yang ada huruf ilatnya. Nah, kalau ada huruf ilatnya letaknya di fa fiil, namanya misal. Oh. Bina misal itu bina mu'tal juga. Cuma kalau mu'tal mencakup semuanya. Ya, mencakup semuanya. Nah, kalau huruf ilatnya ada di fa fiil namanya misal. Kalau
huruf ilatnya ada di ain fiil namanya ajwaf. Kalau huruf ilatnya ada di lam fiil namanya naqis. Oh. Nah, yang ada huruf ilatnya ya secara umum disebut bina mu'tal. Oh. Syukran, Ustaz. Ya. Silakan, ada lagi? Di bina itu sebenarnya bina sahih dan bina salim. Ya. Salim itu bina sahih atau bina salim dan bina ghairu sahih atau bina ghairu salim. Nah, ghairu salim ini bisa mu'tal, bisa mahmuz, bisa mudha'af. 3 itu. Nah, kenapa begitu? Nah, karena tadi yang selain sahih, ya, selain bina sahih itu berkelit, ya, seringkali terjadi perubahan-perubahan. Kalau yang bina sahih enggak terjadi begitu. Ya, enggak ada yang hilang pada bina sahih itu. Ya, misalkan zahaba, ya, ketika misalkan dibentuk ya isim makan misalkan mazhab itu enggak ada yang berubah, ya, huruf aslinya itu ada terus. Makanya paling enak tuh bina sahih itu. Tapi kalau bina yang lain, bina mu'tal, nanti ada yang bisa hilang. Misalkan qawala, qaf, waw, lam, yang kemudian sering diucapkan dengan qola. Qola kan aslinya qawala. Tapi ketika jadi isim fa'il misalkan, nanti ada yang hilang tuh. Bukannya qawilun, tapi qailun. Nah, waw berubah jadi hamzah. Jadi qailun bukan qawilun. Nah, itu yang repot itu begitu. Makanya selain bina sahih tadi, itu seringkali terjadi perubahan, kadang-kala ada yang dibuang. Nah, dengan ilmu sorof itu bisa ditelusurin aslinya itu apa itu. Nah, ini sebagai contoh aja, nanti ketemu ya pembahasan ini. Qala, ini kan mauzun. Wazannya apa? Qala ini. Wazannya kan fa'ala. Nah, kita lihat saja nih. Fa'ala semuanya berharokat. Di sini ada yang tidak berharokat ini. Nah, tidak sesuai dong antara wazan dengan mauzun. Nah, ini ditelusuri dalam ilmu sorof. Itu sesuai. Karena qala aslinya itu qawala. Nah, qawala sama dengan wazannya fa'ala. Nah, begitu. Nah, kemudian nanti waw ini, ya, ketika di depannya atau sebelumnya ini berharokat fathah, ko, maka dia harus diganti jadi alif, jadi kola. Jadi kola. Dengan ilmu sorof nanti diketahui. Lalu fa'ala untuk apa? Tasrif lugawi misalkan. Fa'ala ini kan untuk wa. Kalau untuk aku kan misalkan fa'altu. Ya, fa'altu. Untuk kola, untuk akunya gimana? Kultu kan? Tuh. Mana sama gitu. Fa'altu dengan kultu. Tidak sama. Nah, nanti di ilmu sorof ditelusurin. Kultu ini sama hakikatnya dengan fa'altu. Karena kultu aslinya itu ya qawaltu. Qawaltu. Qawala, qawaltu. Nah, kenapa jadi kultu? Nah, itulah nanti ada proses ilal dibahas di ilmu sorof ini. Kenapa ya qawaltu jadi kultu? Itu sudah dibahas. Oke, silakan ada lagi. Izin bertanya. Ini kalau saya perhatikan yang di misal, ajwaf dan nakis itu hanya huruf waw dan ya. Iya. Karena kalau alif itu dia hanya menggantikan. Karena alif kan dia tidak menerima harokat. Ya. Alif ada nggak yang berharokat? Ya, dia hanya untuk mad. Ya. Nah, ya adanya hanya waw dengan ya. Nah, nanti waw dan ya itu pada kondisi-kondisi tertentu itu harus digantikan dengan alif. Seperti tadi. Ya. Qawala diganti pakai alif jadi qola.
Kenapa harus diganti-ganti begitu? Sebenarnya tujuannya satu, untuk meringankan lisan. Ya, bagi orang Arab itu untuk meringankan. Jadi mereka itu koala berat sekali. Ngucapin koala. Koal tuh berat. Maka diubah jadi kultu. Bukan diubah sesuai kesepakatan misalkan diskusi. Enggak, karena itu otomatis ya. Ya mereka itu kalau untuk aku kultu. Nah, justru bahasa yang sudah ada itu dikaji oleh ulama sorof, oleh ulama nahwu. Agar tadi bisa ditemukan rumus-rumusnya yang memudahkan. Muncul istilah wazan, muncul istilah mauzun, muncul istilah bina. Nah, sebenarnya itu dalam rangka mengetahui kenapa sih orang Arab kok begitu-begitu gitu. Silakan. Termasuk tadi misal ya ajwaf, nakis, nakisnya ya, ada nakis wawi dengan nakis ya. Silakan. Ada lagi? Bapak, ibu-ibunya mungkin mana yang belum kedengeran ibu ini? Mana ibu-ibunya? Ada ibu-ibu. Oke, di grup ini kayaknya lebih banyak bapak-bapak. Hidup bapak-bapak. Kalau nanya lagi, silakan. Berarti kalau apa fiil-fiil yang masuk dalam bina tadi itu dia tidak bisa mengikuti tasrif yang standar itu ya? Wazannya itu. Iya, wazannya. Iya, memang begitu, Pak. Tetapi aslinya, hakikatnya itu sama, Pak. Ya, aslinya, hakikatnya itu sama. Ya, kita contoh aja lah, misalkan yang tadi sulasi, ya bab yang pertama, Misalkan, bina mudha'af kan, madda dari yang pertama saja sudah beda dengan fa'ala kan. Tetapi hakikatnya sama, madada. Nah, yamudu beda dengan yaf'ulu. Tapi hakikatnya sama, yamdudu. Nah, begitu. Nah, kecuali masdar, kalau masdar dia ini beda-beda ya. Ya simai kalau masdar ini. Tapi kalau masdar mim sama. Sim fa'il juga sama. Jadi ketika madun misalkan. Ini aslinya apa ini? Aslinya itu sama dengan fa'ilun. So'inun. Sudah sama kalau itu fa'ilun. Jadi ketika nasrif memang beda-beda ya. Ini kan hasilnya ya. Kalau mentahannya ini sama ya, dengan wazan yang ada di atas ini sama. Ghaza beda dengan fa'ala. Ya, ini dalam penampakannya tetapi hakikatnya sama. Ya, ghazawa. Yaghzu, yaf'ulu beda tapi hakikatnya sama. Yaghzuwu. Kalau kita nasib ghazawa yaghzuwu enggak enak juga, berat. Ya. Oke, jadi tujuan sorof ini kita mengetahui asal usulnya, ya, asal usul bangunan kalimat itu huruf apa saja sih, harokatnya yang menyandang harokat yang mana saja sih, nah itu dikaji dalam sorof. Di samping nanti faedah makna, nah, ini juga saya masukkan nih faedah makna di sini. Dan ini sebenarnya masih banyak pembahasannya, cuma saya ringkas juga ini. Ringkasnya aja udah lumayan. Silakan. Ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita cukupkan dulu sampai di sini ya, untuk pertemuan perdana ini. Besok kita akan lanjut. Nah, ini nanti rekamannya saya share linknya ya, dan itu hanya bisa ditonton sama yang punya link saja karena memang ini tertutup ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengulang murojaah nanti silakan lihat aja di videonya yang akan saya kirim linknya. Baik, kita cukupkan dulu. Mari kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wa iyyakum.